الرحمن الرحيم ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على أن بلغنا رمضان، ونسأله أن يجعلنا فيه من المقبولين، وكذلك نسأله أن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا فيها أيضا من المقبولين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama-tama kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah menyampaikan kita, memberikan kita kesempatan dari sekian banyak hambanya untuk disampaikan kepada bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita. Allah Azza wa Jalla menerima segala ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, salat kita, puasa kita, dan seluruh amalan-amalan kita. Dan semoga Allah Tabaraka wa taala juga memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Laqad ja'ana hadha asy-syahrul karim ولقد من الله علينا بهذه النعمة الكبيرة وفتح لنا من أبواب الخير وصفد فيه الشياطين ومرضة الجن وغلق فيه أبواب النيران وفتح أبواب الجنان. لهذا نحرص جميعا على أن نكون من الفائزين في هذا الشهر. وستكلم الكلام كثير عن شهر رمضان، وتجد الواحد فينا يحتار كيف يفوز، ماذا يفعل، فننصح بثلاث أشياء، نركز على ثلاثة أشياء حتى نكون فيها من الفائزين. أولا، telah datang kepada kita bulan penuh keberkahan, telah datang kepada kita bulan penuh dengan rahmat dan ampunan, bulan di mana dibukanya banyak sekali kebaikan-kebaikan, kesempatan-kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala, yang mana dalam sebuah hadis bahwa pada bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu, pintu-pintu neraka itu semuanya ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan seluruh pintu-pintu surga itu terbuka lebar-lebar untuk kita, dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita di bulan Ramadan, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses di bulan ini, bukan termasuk yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala daripada rahmat dan maghfirahnya. Kullu wahidin minna lahu thalathat ilaqat. Ilaqatun ma'a rabbih subhanahu wa ta'ala, wa ilaqatun ma'a nafsihi, wa ilaqatun ma'a an-nas, al-mujtama' alladhi yuhitu bihi. Fabidayatan علاقتك مع نفسك أن تتوب التوبة النصوحة، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى. التوبة النصوحة، كل منا له ذنب ولعله مداوم عليه، فمن شروط التوبة النصوحة أولا أن يقلع عن هذا الذنب ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعزم ألا يعود إليه، فإن الذنوب تبعد وتزيل كثير من لذة العبادة ولذة الطاعة. فإذا
حققت التوبة النصوحة وأكثرت من الاستغفار فإنك ستشعر بلذة العبادة وبلذة الصيام وبلذة القيام وبلذة القراءة للقرآن. هذه بينك وبين نفسك. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kita akan fokuskan kepada 3 poin, yang mana tatkala kita betul-betul melakukan 3 poin ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang sukses pada bulan Ramadan. Ada 3 hal yang kita fokuskan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang kedua adalah hubungan kita dengan Rabbul Alamin, pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan manusia-manusia yang lain. Yang pertama, hubungan kita dengan diri kita, yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan, yang mana Allah menjanjikan dibukanya pintu-pintu surga dan dibukanya pintu-pintu ampunan yang sangat luas. Maka hendaknya di hari pertama bulan Ramadan ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Betul-betul dan bersungguh-sungguh kita bertaubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita meminta ampunan kepada Allah, agar supaya kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Dan salah satu syarat daripada taubatan nasuha adalah kita betul-betul meninggalkan dosa yang biasa kita lakukan. Tidak ada satupun di antara kita yang luput dari dosa. Tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu, di bulan yang penuh dengan ampunan ini, hendaknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah, mentajdid, memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar. Dan kita berazam dalam diri kita untuk meninggalkan segala macam dosa yang kita biasa lakukan, baik itu kecil maupun besar. ثم علاقتك مع الله سبحانه وتعالى بعد أن تخلصت من ذنوبك، الدعاء، المناجاة بينك وبين الله. قال تعالى: وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى يدعوك لتكون قريبا منه. اطرح عليه كل حاجاتك، اطلب منه. كل منا له مسألة وله حاجة يريد أن يقضيها له الله سبحانه وتعالى، له أمنية يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحققها له. فجاءك شهر عظيم تقبل فيه الدعوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم دعوة لا ترد، دعوة لا ترد. فلنغتنم، هذا شهر سينقضي، ففاز فيه من عرف كيف ينال هذه الخيرات. فالدعاء سيفتح لك كل ما تريد. Yang kedua adalah hubungan kita dengan Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal. Dengan cara kita senantiasa berdoa kepadanya Tabaraka wa Ta'ala, kita meminta kepada Allah segala hal, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakan bahwa aku itu dekat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku pasti mengijabah doa hamba-hambaku. Aku pasti mengkabulkan seluruh keinginan-keinginan hamba-hambaku, dengan satu syarat, kita mau kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di bulan yang penuh dengan ampunan ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, maka hendaknya kita jangan
menyandarkan seluruhnya kepada diri kita. Jangan pernah kita menyandarkan keinginan-keinginan, cita-cita kita kepada pangkat-pangkat kita, kepada kecerdasan-kecerdasan kita, tetapi kita menyandarkan semuanya kepada Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah siang dan malam hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa di bulan Ramadan ini salah satu waktu diijabahnya doa adalah tatkala seseorang itu berbuka puasa. Ada satu doa yang tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu doa orang yang sedang berpuasa. Maka tatkala kita berpuasa, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepadanya semua hal, baik itu hal yang besar maupun hal yang kecil. Amma tsalitsa fa hiya ilaqatuka ma'an nas. Tafaqqad jiranak, tafaqqad asdiqa'uk, tafaqqad aqriba'uk. Man minhum yahtaju ila sadaqah, man minhum yahtaju ila al-'awn tuqaddimuhu lahu, من منهم محتاج إلى الدعاء فتدعو له. فلا يبحث الإنسان فقط عن نفسه، بل هناك آخرون محيطون به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. كربة واحدة قد تنجيك من النيران وتدخلك الجنان بإذن الله. Dan yang ketiga adalah hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita, dengan kerabat-kerabat kita, dan hubungan kita dengan orang lain. Kita mencari saudara-saudara kita yang mungkin butuh bantuan kita. Kita mencari kerabat-kerabat kita yang mungkin butuh infak dan zakat kita. Kita mencari mereka, tidak mementingkan diri sendiri, tidak selalu memikirkan diri sendiri, tetapi kita selalu dan senantiasa bertanya, di mana tetangga saya, di mana saudara saya, di mana kerabat saya. Mungkin ada di antara mereka yang butuh bantuan kepada kita, mungkin ada di antara mereka yang belum makan, mungkin ada di antara mereka yang butuh bantuan kita dan membutuhkan sesuatu yang urgent dan mereka tidak bisa untuk memenuhinya. Kita bantu mereka semuanya. Insyaallah. الكلام عن شهر رمضان يطول ولا يسعنا الوقت، ولكن جئنا هنا إلى بلادنا الحبيبة إندونيسيا لنؤم الناس ولننقل لهم رسالة أهلنا في غزة. الرسالة الأولى أن شعب غزة يحبون أهل إندونيسيا دون عن بقية الشعوب. لعل القلوب متقاربة، الأرض المسافة كبيرة جدا. أنا لما جئت إلى هنا أنا كنت في مصر تقريبا ساعتين بالطائرة، هذا إن كان هناك طائرة، لكن غزة لا يوجد بها مطارات ولا قطارات ولا أي شيء، ومن مصر إلى هنا 14 ساعة، مسافة كبيرة جدا، لكن القلوب متقاربة. هذه أول رسالة وهي رسالة المحبة. Di poin yang ketiga tadi Syekh sempat menukilkan sebuah hadis bahwa barang siapa yang menyelesaikan satu masalah kerabatnya, saudaranya ataupun orang lain, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyelesaikan masalahnya kelak di akhirat. Satu masalah yang kita selesaikan di dunia, Allah akan ganti di akhirat. Dan Syekh tadi juga mengatakan bahwa saya datang dari bumi Palestina dan Syekh kebetulan sedang bermukim di Mesir karena memang keadaan Gaza yang tidak memungkinkan untuk ditempati pada saat ini. Meskipun jarak antara Palestina, Gaza dan Indonesia itu sangatlah jauh, tetapi Syekh ingin menyampaikan satu pesan daripada ahlu Gaza
bahwa penduduk-penduduk Gaza itu sangat mencintai kita, mencintai penduduk-penduduk Indonesia. Meskipun jarak di antara kita jauh, tetapi ikatan hati ahli Gaza dan penduduk Indonesia sangatlah dekat, sangatlah erat. Maka Syekh menyampaikan bahwa ahlu Gaza, penduduk-penduduk Gaza sangat mencintai penduduk-penduduk Indonesia. Dan Syekh sendiri menempuh perjalanan berjam-jam dari Mesir ke Indonesia untuk menyampaikan risalah atau pesan ini kepada kita semua. Nah, الرسالة الثانية أن ما يحدث في أرض فلسطين هو لا يخص شعب فلسطين فقط أو شعب غزة فقط، إنما هو يخص العالم الإسلامي بأجمعه. فالحرب حرب على العقيدة، حرب على المقدسات، حرب على الثوابت الدينية. هم يريدون أن يهدموا عقيدة المسلمين، يفككونهم، يفككوا رموزهم، ومن أعظم هذه الرموز هو المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومعراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يهدموه. انظروا يعني إلى المضايقات التي تحدث في كل وقت، ويحاولون أن يعني يفحروا الأنفاق من تحت المسجد حتى يهدموا هذا المسجد ويزعموا بخروج الكيان المزعوم. فطبعا وجدوا أن هذا الشعب يقاتل ويدافع عن المسجد، فأرادوا إشعال نار الفتنة ونار الحرب حتى يحققوا ما يسعون إليه. Setelah tadi pesan yang pertama, yaitu pesan mahabbah dari ahli Gaza, Syekh menyampaikan pesan yang kedua, yaitu perang yang saat ini terjadi di Palestina, perang yang saat ini terjadi di Gaza, itu bukan hanya sekedar urusan orang-orang Palestina saja, bukan hanya sekedar urusan orang-orang dan penduduk asli Gaza saja, tetapi ini urusan kita semua. Ini adalah perkara yang harus betul-betul kita perhatikan. Ini urusan kaum muslimin secara umum. Perang yang terjadi di sana bukan hanya sekedar karena faktor politik, tetapi perang yang saat ini terjadi di Gaza itu adalah perang agama. Mereka memerangi ahlu Gaza karena mereka tahu keimanan dan akidah kaum muslimin yang sangat kuat di sana. Maka ini adalah perang akidah. Ini adalah peperangan agama. Mereka tahu bahwa kaum muslimin di Gaza, mereka sangat memegang teguh agamanya, mereka sangat memegang teguh akidahnya. Mereka menghancurkan masjid-masjid di sana, mereka menghancurkan seluruh fasilitas-fasilitas umum di sana, mereka menghancurkan seluruh rumah-rumah di sana. Bahkan saat ini ahlu Gaza yang berada di dalam Gaza itu sendiri tidak bisa keluar, makanan sangat sedikit yang masuk. Mereka tidak tinggal di rumah senyaman ini. Mereka tidak bisa salat di masjid yang seindah ini. Mereka tinggal di perkemahan-perkemahan yang mereka bangun, yang mereka buat. Saat ini rumah-rumah mereka sedang dihancurkan oleh orang-orang Zionis Israel. الرسالة الثالثة أردت أن أوضح لكم معاناة أهل غزة وثباتهم في هذه الحرب. فلكم أن تتخيلون أن تستيقظ وأنك تشم رائحة الموت في كل مكان، تشعر وأنك ستموت الآن أنت وكل أهلك. أذكر أنا في بداية الحرب كنا نسكن في جيران لنا يبعد عنا القليل، يسكنون في عدة طوابق، يعني هناك يعني في ليست هنا الأرض هناك صغيرة، فتجد أن البنيان 4 أو 5 طوابق أو 6 طوابق، وتسكن العائلات فيه وتكون مكتظة.
أتتخيلون في لحظة كان في هذا البيت جيران لنا 80 شخصا بين رجال ونساء وأطفال، 80 شخصا في لحظة واحدة ما وجدنا إلا صوت كبير جدا هز المكان، فانطلقنا وإذا ب5 طوابق أو 5 أدوار كلها كوم تراب على من فيها، 80 رجلا أو 80 شخصا في لحظة واحدة. هذا مثال بسيط جدا جدا من الأحداث التي دارت هناك. Dan pesan yang selanjutnya yang Syekh ingin sampaikan bahwa ada berita sedih, ada kengerian-kengerian di Gaza terutama pada saat ini, bahwa terjadi peperangan di sana, itu membunuh banyak sekali penduduk Gaza. Bahkan Syekh sendiri memiliki tetangga yang mana di situ ada, kalau kita di sini seperti rumah susun, ada 5 susun, 6 susun, itu ada sekitar 60 orang, ada sekitar 80-an orang. Itu sudah terdiri dari laki-laki, perempuan, anak-anak kecil. Lalu pada suatu saat penduduk di sana mendengarkan satu dentuman bom, dan tatkala kita keluar, kita melihat bahwa rumah susun yang tadi yang dihuni oleh kurang lebih 80 orang itu sudah hancur luluh dengan tanahnya, sudah tinggal debu-debu. Bayangkan satu waktu, dalam hitungan beberapa detik saja 80 nyawa orang hilang. Bagaimana kengerian, bagaimana kejamnya orang-orang Zionis Israel di Palestina sana. الناس هذا كان في بداية الحرب يضربون البيوت على من فيها، ويموت الأطفال ويموت النساء، العائلة كاملة ما يتبقى منها إلا واحد يجد نفسه وحيدا لا يجد له أي عائلة. الناس خرجت، ذهبت إلى تركت البيوت التي تهدم حتى تنجو بأطفالها، وتشردوا في العراء في الخيام، لا حيث لا توجد لا ماء ولا طعام ولا شراب، وفي المطر البرد قارس، وفي الصيف الحر الشديد والحشرات. معاناة كبيرة جدا عاشوها على مدار 500 يوم. ورغم ذلك أيضا كان اليهود يقصفون الخيام ويحرقون الخيام، فحتى أنهم أرادوا أن ينجوا بأنفسهم إلا أن الموت لحق بهم. كل هذا وهم ثابتون من أجل القضية الإسلامية والقضية الفلسطينية، الإسلامية بشكل عام وفلسطينية بشكل خاص. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang-orang Palestina sekarang, bagaimana kengerian yang terjadi di sana. Tidak ada di sana rekreasi, tidak ada di sana hiburan dan lain sebagainya. Mereka setiap detiknya bisa saja diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bom, karena tembakan-tembakan dari tentara Zionis. Bagaimana rumah-rumah mereka yang dihancurkan oleh kaum Zionis, bagaimana fasilitas-fasilitas umum yang dihancurkan oleh orang Zionis. Orang-orang Palestina pergi ke sana kemari meminta pertolongan, sampai-sampai mereka tidak menemukan apapun, lalu mereka mendirikan tenda. Namun tidak cukup di situ. Orang-orang Zionis Israel, orang-orang zalim tersebut tidak puas menghancurkan rumah-rumah penduduk Palestina, tetapi mereka juga menghancurkan tenda-tenda yang dibuat oleh penduduk Palestina, yang mana penduduk Palestina di situ sudahlah
susah air, susah makan, apalagi internet dan lain sebagainya. Tidak seperti kita di sini dengan segala kenyamanannya. Mereka susah mencari air, mereka susah mendapatkan pemasokan makanan. Tetapi orang-orang Zionis tidak cukup dan tidak puas menghancurkan rumah-rumah dan fasilitas-fasilitas umum mereka. Orang-orang Zionis menghancurkan tenda-tenda mereka. Yang karena itu orang-orang Palestina pergi ke sana kemari meminta pertolongan. نعم. وفي كل هذا كان المجاهدون لم يتركوا ثغرا وما زالوا واقفين بعون الله سبحانه وتعالى بأرواحهم ودمائهم وأموالهم تصدوا لهذا العدو. ولكن سلاح الطائرات هذا مدمر هو الذي قضى على كل شيء. هم جبناء حتى يقابلوا أولئك المجاهدين وجها لوجه. عندما حاولوا مرارا ما لقوا إلا الموت والقتل والتفجير. لعلكم رأيتم مناظر الدبابات التي تنفجر بمن فيها. تكالبوا علينا بالطائرات وبالقنابل بأطنان المتفجرات حتى يعني تكون إبادة. Tetapi meskipun demikian, meskipun mereka penduduk Palestina melihat bagaimana kengerian dan kekejaman orang-orang Zionis, tentara-tentara Zionis, tetapi mereka tidak gentar sedikit pun. Iman mereka tetap kuat untuk melawan orang-orang Zionis itu. Orang-orang Zionis itu tidak lebih daripada seorang pecundang, seorang pengecut yang menghancurkan segala fasilitas-fasilitas umum Gaza dengan harapan tentara-tentara Gaza itu bisa kalah. Tentara-tentara Gaza itu bisa menyerah. Tetapi yang kita lihat saat ini adalah tentara-tentara Gaza tetap berdiri tegak membela negaranya, membela tanah airnya. Meskipun kapal-kapal, meskipun pesawat-pesawat mereka dihancurkan, tetapi mereka tetap berdiri tegak untuk membela negaranya. Orang-orang Zionis tidak lebih daripada pecundang. Mereka melawan ahlu Gaza dengan roket-roket, dengan bom-bom yang senantiasa didengarkan oleh penduduk-penduduk Palestina. Tetapi meskipun demikian, tentara Gaza tidak gentar dengan itu semua, karena mereka tahu yang mereka hadapi adalah hanyalah seorang pengecut dan pecundang. نعم. والآن بفضل الله تعالى توقفت الحرب لعلها فترة قصيرة. توقف نزيف الدم لعله لفترة قصيرة. ولكن ماذا تركوا؟ تركوا لنا ولأهلنا الدمار في كل شتى الأرض. لا مستشفيات، لا مدارس، لا مساجد. كل المساجد دمرت كلها، كل الطرق. الماء بصعوبة الآن يجدوه، يفحر الآبار. لا يوجد أنهار هناك في غزة، يعتمدون على مياه الآبار. فقضوا على كل شيء، على كل مقومات الحياة. الآن هم يكابدون حتى يستطيعوا أن يرجعوا إلى حياتهم الطبيعية، ولكنها ستأخذ وقتا طويلا. تحتاج إلى الدعاء وإلى مد العون والمساعدة، كل بقدر استطاعته. Dan saat ini alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan izinnya sudah terjadi gencatan senjata di Gaza. Dengan harapan penduduk-penduduk Gaza mulai kembali menata kehidupan mereka. Tetapi meskipun demikian, orang-orang Yahudi itu tidak meninggalkan apa-apa. Tidak ada rumah sakit di situ, tidak ada madrasah-madrasah, sekolah-sekolah di situ, tidak ada masjid-masjid yang penduduk Gaza bisa salat di situ. Mereka menghancurkan itu semua. Tetapi alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saat ini terjadi gencatan senjata
yang dengan itu diharapkan penduduk-penduduk Gaza, pemerintahan Gaza, pemerintahan Palestina secara umum bisa sedikit demi sedikit memperbaiki fasilitas-fasilitas umum. Tetapi kita tahu bahwa memperbaiki seluruhnya itu butuh waktu yang cukup panjang. Maka dari itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami butuh doa-doa dari Bapak Ibu sekalian. Penduduk Gaza butuh kepada doa-doa kita semua. Bukan hanya sekedar doa, butuh kepada bantuan-bantuan kaum muslimin secara khusus dan kaum muslimin di Indonesia secara khusus. Butuh bantuan-bantuan kita, butuh doa-doa kita, butuh donasi-donasi kita untuk membangun apa yang sudah dirusak oleh orang-orang Zionis Israel itu. وفي الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا عزة الإسلام وقوة الإسلام وأن يجمعنا جميعا في المسجد الأقصى اللهم آمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Dan yang terakhir, Syekh ingin menyampaikan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama disampaikan kepada kejayaan Islam, yang mana kaum muslimin bersatu dan berkumpul di Masjidil Aqsa. Kita sama-sama bisa beribadah di dalamnya, kita bisa sama-sama bertemu dan salat di dalamnya. Dan Syekh ingin menyampaikan satu risalah untuk kita semua. Syekh ممكن أن تعطي رسالة لهم في بكثرة القراءة أو لطلب العلم قليلا ممكن أن تعطي لهم رسالة لطلب يعني حتى يجتهدوا في طلب العلم. رسالة قصيرة. وهذه رسالة في طلب العلم. بالعلم نبني كل شيء، فما بالكم بالعلم الذي يبني ديننا ويبني إسلامنا وعقيدتنا. البنيان الراسخ الذي بني على علم وهندسة تجده قويا. فرق بينه وبين من أتى ببعض حجارة وبناها هكذا في أي زلزال ضعيف تجده يقع ويسقط. كذلك الدين وهو أهم شيء، هو لحمنا ودمنا، هو من سينجينا يوم القيامة. فأترى هذا الدين يبنى هكذا لا يحتاج إلى علم؟ كلا والله، وهو الأهم من الدنيا، أهم من بناء الدنيا بناء الدين. فهذا البناء بناء دينك يحتاج منك إلى المثابرة وإلى العلم والاجتهاد في العلم. وبارك الله فيكم. Dan pesan terakhir yang ingin Syekh sampaikan kepada kita semua adalah hendaknya kita senantiasa menuntut ilmu. Hendaknya kita senantiasa berijtihad, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Terutama dalam bab ini adalah menuntut ilmu syar'i, yang mana dengan itu agama kita dibangun, yang mana dengan itu iman dan akidah kita bisa lebih kuat lagi. Ilmu itu yang menjadikan kita bisa memecahkan atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa melewati segala masalah-masalah hidup.
Dengan ilmu kita tidak mudah jatuh. Dengan ilmu kita tidak mudah tergelincir. Dengan ilmu kita tidak mudah terserang oleh syubhat-syubhat orang-orang yang ingin menghancurkan agama ini. Maka dari itu Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa menuntut ilmu, sabar dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmu nanti insya Allah kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di surganya. Dengan ilmu kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah inginkan dan seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kami dari Lazismu Kota Surabaya pertama-tama ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada takmir dan para jamaah salat subuh Masjid Al-Badar pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur atas kesediaan tempat dan waktu pada pagi hari ini. Bapak Ibu para jamaah dan takmir Masjid Al-Badar, kami mohon izin dari Lazismu Kota Surabaya, kami senantiasa mengharapkan dukungan kegiatan penggalangan dana kemanusiaan untuk Palestina. Beberapa waktu yang sudah berlalu, kita semua mendapatkan kabar bahwa bantuan dari para donatur, para dermawan dari Indonesia alhamdulillah telah sampai di Gaza melalui Lazismu dan Muhammadiyah. Karena saat ini di Gaza sedang terjadi gencatan senjata, maka dari itu bantuan kemanusiaan akan lebih mudah masuk ke Palestina dan ke Gaza. Maka dari itu Bapak Ibu, kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semua. Apabila ada kelebihan harta, kami siap untuk menjadi mitra terbaik menerima amanah dari para Bapak Ibu sekalian agar kami dapat membantu masyarakat yang ada di Gaza. Mohon izin Bapak Ibu, kami hari ini juga mengadakan lelang syal Palestina sebagai bentuk solidaritas ikatan hati kita antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat yang ada di Gaza. Syal Palestina akan kami lelang kepada Bapak Ibu mulai dari harga 250.000, nanti akan dikenakan oleh Syekh Abdul Ghani dan akan berfoto bersama di depan. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang berkenan bisa menghubungi Mas Aswan yang ada di samping kiri saya. Sekali lagi kami mengharapkan dukungan dari para jamaah. Barangkali ada kelebihan harta, kami menerima infak dan donasi untuk kebaikan di masyarakat Gaza di Palestina. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para Bapak Ibu barangkali ada yang berminat bisa melalui QRIS atau dengan cash bisa.